Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita datang, kita mau beribadah dengan hati yang bersyukur. Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu begitu luar biasa ya Bapak. Dan siang hari ini kami datang, kami rindu memuji menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama Tuhan, Raja dan segala Raja, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua melewati hari-hari, situasi apapun juga. Bukan dengan kekuatan kita bisa selesaikan, tapi karena kekuatan Tuhan, amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami nyatakan lebih lagi Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku
Bersama-sama katakan amin, haleluya. Seberapa kita yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Bapak Ibu? Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling merebah Tuhan. Sebab Dia dahsyat, Dia ajaib bagi setiap kita, katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Pemegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Ada atasku. Mari angkat suaranya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib
kemenangan, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Boleh tepuk tangannya di atas Bapak Ibu. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat suaranya bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggi. Siap melompat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan setiap kita. Memerintah selama. Haleluya, katakan Yesus. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Dia sumber kemenangan setiap kita. Dia ada di tempat ini, memberikan kita kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Siap melompat bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, Yesus, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Mari serukan Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih jelas lagi buat Tuhan, amin. Haleluya. Bersama-sama katakan. Na 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 na. Katakan bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan bangkitlah, haleluya. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Mari dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatan Tuhan, kedahsyatannya di hidup.
imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, hebat. Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Mari bersama-sama bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Katakan Yesusku, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Mari bersama-sama, ku memuji, ku bersorak, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, oh, oh. Haleluya. Na 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 na. Go. Na 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 na. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, come on. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Katakan imanku, imanku berkata, berkata, Allah kita dahsyat, amin. Mari angkat suaranya bila dirasa lagi buat Tuhan. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Lebih lagi, ku menang, ku menang. Haleluya. Kembali. Kita bersyukur karena kita punya janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang membuat kita hidup, Ya. yang membuat kita kuat, amin. Ya. Yang menjanjikan kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Mari
Mari kita naikkan pujian ini. Kami bersyukur Kau hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib,
ketidakpastian, di tengah kebimbangan dan kebingungan Tuhan. Satu hal yang kami tetap lakukan, kami tetap percaya. Amin. Kami punya Allah yang hidup. Amin. Yes. Kami punya Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang menjanjikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Janjimu ajaib Sebab terukir di hati kami. dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya janjimu ajaib. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman Tuhan menuntun langkah kaki kami. Firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Shalom. Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini 80 tahun Indonesia merdeka, saudara ya. Dan saya percaya bukan hal yang biasa, tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus kita lakukan. Yang Tuhan memberikan kepada kita sebagai tanggung jawab saudara di bangsa ini. Karena saya percaya kita tidak bisa memilih lahir di mana. Kita tidak bisa memilih kita lahir di tempat yang mana. Tapi kalau Tuhan memutuskan, Tuhan menempatkan saudara ada di sini. Saya percaya ini semua karena Tuhan yang memutuskan dan Tuhan yang memberikan anugerahnya buat setiap kita. Amin. Dan Tuhan mau melibatkan saudara dan saya. Untuk apa? Menggenapi setiap rencananya atas bangsa ini. Tadi ibadah yang pertama saya bicara tentang mengasihi bangsa ini, mengasihi Indonesia. Mungkin kita banyak kecewa, kita marah sama bangsa ini. Ada hal-hal yang mungkin kita menjadi marah karenanya, mungkin karena lapangan pekerjaan yang berkurang, kasus korupsi yang gak makin berkurang, malah nambah banyak saudara, ya pengembangan pajak dan lain sebagainya. Kita marah, kita kecewa sama bangsa ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, mari ampuni semuanya. Jangan sampai
kemarahan kita, kekecewaan kita membuat doa kita jadi terhambat atas Indonesia. Saya percaya dari tahun 2000-an kita semua sama-sama berdoa, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih senior dari saya juga melihat bagaimana mereka berdoa bagi bangsa ini, ya. Tapi saya percaya satu hal, pasti Tuhan akan kerjakan atas Indonesia dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, apa yang kita harus kerjakan di tengah-tengah bangsa kita hari-hari ini? 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-35. 1 Samuel pasal yang kedua ayatnya yang ke-35. Saya percaya ini yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya lakukan. Untuk kita boleh mengisi dan terus menjadi berkat bagi bangsa kita. 1 Samuel pasal 2 ayat 35, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Jadi kalau saudara lihat di ayat yang sebelumnya, ya, apa yang dituliskan di sini di ayat yang sebelumnya itu menceritakan bagaimana kejahatan daripada anak-anak Imam Eli, saudara, ya. Dan saya percaya hari-hari ini juga kita melihat bahwa kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Orang bilang sama saya, Pak Ade, ya sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya bilang bukan cuma ekonomi yang tidak baik-baik saja, orang-orangnya juga yang ada di dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, buktinya apa? Gampang membunuh, gampang korupsi, gampang menganiaya orang lain, ya, gampang membuli orang lain, gampang menciderai orang lain tanpa rasa bersalah, saudara. Dan itu terjadi di mana-mana. Artinya memang sekarang bukan cuma ekonominya yang tidak baik-baik saja, tetapi kondisi manusianya juga yang sedang tidak baik-baik saja. Dan saya percaya di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, di tengah negara sekalipun yang sedang tidak baik-baik saja, saya percaya mata Tuhan menjelajah ke atas seluruh Indonesia, bahkan seluruh muka bumi ini. Dia mencari orang-orang yang bisa dia percaya. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Bahasa daripada Rasul Paulus adalah orang-orang yang bisa menjadi kawan sekerja Allah. Untuk tetap bisa menjadi terang. Untuk tetap bisa menjadi garam atas bumi ini, atas Indonesia, atas kota kita. Tuhan tetap mencari imam kepercayaan. Mungkin saudara berkata, terlalu tinggi Pak, saya bukan imam, saya bukan siapa-siapa. Tetapi firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Dan firman Tuhan berkata, kamulah imamat yang rajani. Jadi semua kita di sini adalah imam. Yang mengerti katakan amin. Ya, dan Tuhan mencari imam kepercayaan. Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa menjalankan rencana dan kehendak Tuhan atas bangsa ini. Tuhan mencari orang-orang yang menjalankan rencana Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa yang ada. Dan saya hari ini kita akan lihat sama-sama kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya percaya saudara dan saya akan menjadi garam dan terang dunia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kalau kita mau dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya mau tanya dulu berapa banyak yang mau dapat dipercaya oleh Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, semuanya mau. Berarti khotbah saya lanjutkan Pak ya. Kalau nggak ada yang mau buat apa juga. Semua kita mau dipercaya. Katakan sama saya mau dipercaya ya. Saya mau dipercaya. Wah saudara, adalah hal yang keren, adalah hal yang luar biasa kalau saudara itu percaya sama Tuhan. Oh itu luar biasa saudara. Tapi saya percaya di sisi yang lain, Tuhan gak mau cuman sekedar saudara percaya. Tuhan mau saudara jadi orang yang dapat dipercaya oleh Dia untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kalau kita ngomong dipercaya, kalau kita ngomong dapat dipercaya, saya percaya ada sebuah proses di dalamnya, betul ya? Nggak instan, kepercayaan itu nggak diberikan gratis. Kepercayaan itu tidak diberikan cuma-cuma. Kepercayaan itu tidak datang begitu aja. Ada proses waktu yang mengujinya. Kita bisa percaya sama orang, mungkin butuh waktu 1 bulan. Kita bisa percaya sama orang, mungkin butuh waktu 1 tahun. Kita bisa percaya sama orang, mungkin butuh waktu 2 tahun, 3
tahun dan sebagainya. Ada proses yang cukup panjang. Dan ada beberapa hal yang kita lihat dari individu yang akan kita percayai. Dan saya percaya Tuhan juga demikian. Dia juga akan melihat dari individu-individu. Dia akan melihat pribadi-pribadi saudara sebelum dia menaruh kepercayaannya kepada saudara. Ada prosesnya, ada hal-hal yang dia lihat, ada hal-hal yang dia pantau dari seluruh hidup kita sampai pada akhirnya dia menemukan saudara dan saya menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Mari kita lihat sama-sama, kira-kira Tuhan lihat apa di hidup kita supaya kita bisa dipercaya oleh Dia, supaya kita menjadi seorang imam kepercayaan, seorang kawan sekerjanya Tuhan di muka bumi ini, ya. Kita lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, ya. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan lihat sama-sama firman Tuhan. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11 saudara baca. 1, 2, 3. Jadi ayat 12 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi dari ayat firman Tuhan ini kita akan belajar, kita akan lihat apa sih yang Tuhan lihat di hidup kita. Apa sih yang Tuhan pantau di hidup kita sehingga Dia boleh menaruh percaya sama saudara dan saya. Yang pertama, inilah proses, inilah hal yang Tuhan lihat di hidup kita. Tuhan melihat bagaimana saudara memperlakukan setiap perkara kecil di hidup saudara. Ya, jadi Tuhan lihat nih bagaimana saudara memperlakukan setiap perkara kecil di hidup kita. Ya, sampai hari ini, sampai kapanpun kita hidup, kita akan selalu berurusan dengan perkara-perkara kecil. Saudara nggak bisa bilang, saya nggak berurusan lagi dengan perkara-perkara kecil Pak. Sekarang saya udah berurusan dengan perkara-perkara besar. Ya, saya percaya di hidup saudara, kita memang ada beberapa di antara saudara yang sudah dipercaya perkara-perkara besar. Tapi di sisi yang lain, saudara masih ketemu di hidup ini kepada perkara-perkara kecil yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Jadi yang pertama yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita memperlakukan, bagaimana sikap hati kita kepada perkara-perkara kecil. Tadi saya sudah baca Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi isi hati Tuhan adalah Tuhan selalu melihat, mengamati bagaimana saudara melakukan hal-hal yang kecil yang ada di hadapan saudara. Tapi sayangnya, tubuh ini, daging ini, manusia ini selalu menganggap remeh hal yang kecil. Betul nggak saudara ya? Kita selalu pandang rendah hal yang kecil. Untungnya kecil. Kita nggak mau kerjain tuh saudara. Kalau untungnya kecil, semuanya serba kecil ya. Nggak mendapatkan faedah yang sedikit, faedah yang kecil. Semuanya hal-hal yang kecil. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun tidak menjadi kebanggaan buat banyak orang ya. Sedikit itu nggak ada orang yang bangga karena sedikit. Hampir rata-rata semua orang bangga tuh karena jumlah banyak saudara. Bukan kepada hal yang kecil, bukan kepada yang sedikit. Saya seringkali kalau ketemu pendeta-pendeta, ya ini kalau ditanya, Pak jemaatnya berapa? Wah, kalau yang 1000 jawabnya gagah saudara ya. 1000 Pak, puji Tuhan. Wah 1000, bangga karena apa? Jumlahnya banyak, 1000 saudara, bangga saudara ya. Kalau ditanya lagi, Pak berapa jumlah jemaatnya? Wah saya puji Tuhan 500 Pak. Wih masih bangga saudara ya. Tapi ada satu pendeta kadang saya tanya, Pak berapa jemaatnya? Ya puji Tuhan lah Pak Ade, sambil garuk-garuk tangan, dia nunduk saudara. Terus dia jawab dengan suara kecil, bukankah firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir Pak. Ya, jadi jemaatnya berapa? 2-3 orang. Nggak bangga dengan 2-3 orang. Percayalah, nggak ada yang bangga. Nggak.
Saya mau kasih tahu, nggak ada sekarang musimnya sosial media, Instagram di mana-mana. Dan hari Minggu Instagram saya penuh sama updatean gereja, saudara ya. Dan hampir rata-rata yang difoto, yang ditayangkan di Instagram itu posisi yang rame, saudara ya. Bukan posisi yang sepi, posisi yang rame yang ditayangkan, dilihatin. Dan berupaya sedemikian rupa, diambil dari angle mana aja, pokoknya yang kelihatannya rame, saudara. Sampai satu hari saya datang melayani ke gereja itu, ternyata sepi, saudara. Nggak rame, saya bingung. Kok di Instagramnya rame, tapi nyatanya sepi, saudara. Jadi ternyata nggak ada yang dibanggakan dari jumlah sedikit. Tapi saya mau kasih tahu, justru yang tidak dibanggakan itu, yang Tuhan lihat bagaimana respon kita mengerjakannya dan melakukannya. Iya. Kalau kita lihat kisah Daud, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 34, kisah Daud. Firman Tuhan berkata 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Berhenti sampai di situ. Jadi suatu hari ada Goliat yang nantangin bangsa Israel. Gak ada orang yang berani maju kecuali satu orang ini namanya Daud. Lalu Daud dipanggil sama raja, kamu ini siapa? Kok berani-beraninya berhadapan dengan Goliat? Memang kamu terlatih perang, kira-kira gitu saudara. Tapi Daud jawabnya sederhana, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Jadi kalau saya baca artikel, dengar senior-senior saya berbicara, mereka bilang kambing domba yang dipercayakan kepada Daud ini enggak jumlah besar. Jumlahnya cuma 2-3 ekor, saudara. Sedikit. Dipercaya cuma 2-3 ekor. Dia menggembalakan 2-3 ekor. Gak ada yang bisa dibanggain. Di update di Instagram juga gak ada yang nge-like, saudara. Kenapa? Cuma 2-3 ekor. Bukan prestasi yang luar biasa. Bahkan ada di tempat yang tersembunyi. Gak ada orang yang mau lihat, saudara. Gak ada orang yang mau peduli dengan hal itu. Banyak orang di dunia ini hanya peduli ketika sesuatu sudah menjadi besar. Masih kecil orang banting tulang habis-habisan. Bahkan di ladang pelayanan saya lihat orang kalau merintis tidak banyak yang bantu, nggak banyak. Begitu udah besar sumbangan nol dari manapun. Tapi waktu masih sedikit. Makanya yang Tuhan lihat waktu masih sedikit itu. Gimana hati kita? Daud cuma 2-3 ekor. Nggak banyak domba yang dipercayakan. Tetapi lihat kalimat berikutnya dikatakan demikian. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Wow, ayat 35 berkata begini, maka aku mengejarnya. Aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara bisa lihat bagaimana Daud memperlakukan yang 2-3 ekor. Dia pertaruhkan nyawanya untuk hal yang kecil. Dia nggak biarin gitu aja. Dia nggak bilang sama singa, singa kamu udah makan yang satu. Punya teman lagi nggak? Bawa ke sini dong, masih ada 2 nih saya punya cadangan. Makan habis supaya saya besok nggak ngerjain ini. Ini hal yang biasa, hal yang hina. Nggak dipandang orang kita ngerjain yang beginian. Mungkin kalau Daudnya kita akan buang semuanya itu. Tapi terhadap yang 2-3 ekor, yang sedikit, yang nggak dipandang, yang nggak viral di posting, yang nggak dianggap orang, yang nggak di like, Tuhan lihat. Di tempat yang kecil, di tempat yang tersembunyi. Tahu apa yang terjadi? Sekarang saya mau ajak saudara untuk bisa mengerti. Sekarang saudara tahu alasannya kenapa Daud dipilih jadi raja yang besar. Karena dia setia sama perkara yang kecil. Kepada hal yang kecil, dia rela pertaruhkan nyawanya. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu berproses kepada hal-hal yang kecil. Saya nggak tahu mungkin hari ini saudara sedang mengerjakan hal-hal yang kecil. Yang gak dipandang orang, yang gak dilihat orang, yang mungkin orang gak kasih apresiasi banyak waktu kita mengerjakannya. Tapi saya mau kasih tahu, terus kerjakan dan lakukan dengan segenap hati. Maka saya percaya Tuhan akan menaruh percaya di hidup saudara. Karena kita bisa setia pada perkara yang kecil. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak sulit untuk jadi besar kalau saudara mulai dari kecil. Banyak orang sulit jadi besar. Karena dia langsung mau jadi besar, saudara. Oh iya, saya heran dengan dunia hari ini. Terbalik-terbalik pola pikirnya, saudara.
Dan dipikir orang keren, padahal terbalik-terbalik saudara. Ya, orang boleh bilang saya hamba Tuhan konvensional lah, hamba Tuhan kuno, terserah orang ya. Tapi saya mau pelajari bahwa hidup ini memang selalu dimulai dari hal yang kecil. Suatu hari saya ketemu satu anak muda, ya dia seorang pebisnis. Dia bilang gini sama saya, Kak saya mau buka bisnis, oke? Bisnismu apa? Saya mau bikin bisnis makanan, ya. Terus bagaimana? Gini, kalau saya bisa buka 100 gerai sekaligus, 100 gerai sekaligus saya bisa buka. Keuntungan saya akan sekian setiap bulannya. Dia dapat sekian miliar. Jadi saya harus bakar uang. Saya harus jor-joran di awal. Bangun 100 gerai di mana-mana supaya saya bisa dapat keuntungan sekian. Wow, luar biasa. Jadi pakai istilah bakar duit. Tahu bakar duit? Bakar duit itu bukan duit yang dibakar saudara ya. Jadi modal di awal, habis-habisan di awal. Tahu yang terjadi saudara? Saya cuma ngomong sederhana. Kamu yakin 100? Uang 1 aja belum tentu laku. Jadi orang sekarang tuh pengennya langsung besar. Paham ya sampai di sini? Nah, saya tarik. Pebisnis zaman dulu itu mulai dari bisnis rumahan. Dari sederhana, dari dapurnya, dari rumahnya, dia kelola dengan baik, dia kelola dengan benar. Makanya nggak heran banyak produk yang sekarang tulisannya begini, berdiri sejak 18 sekian-sekian. Berdiri sejak 19 sekian-sekian. Sampai saya bingung, ini berdiri terus apa nggak capek saudara ya. Tapi yang jelas berdiri sejak 18 sekian-sekian. Artinya apa? Artinya tahan lama saudara. Kenapa? Karena sudah terlatih dari kecil. Itu caranya Tuhan. Caranya Tuhan, saudara dimulai dari kecil. Dilatih bagaimana saudara memperlakukan hal yang kecil. Begitu saudara kuat, Tuhan buka yang baru. Begitu saudara kuat, dibuka lagi yang baru. Jadi begitu saudara besar, saudara nggak goyah. Karena sudah kuat dimulai dari yang kecil. Saya pernah baca 1 tahun yang lalu, saya pernah baca berita. Banyak startup, banyak bisnis-bisnis yang dimulai dengan fantastis. Yang dimulai dengan bakar uang. Banyak tahun lalu, banyak yang tutup. Dan saya mau kasih tahu, umurnya nggak nyampe 10 tahun rata-rata. Karena mendadak modal sudah habis, investor nggak datang, akhirnya gulung tikar. Dan saya tahu, dan saya mau beritahu bahwa bukan seperti itu caranya Tuhan. Caranya Tuhan selalu dimulai dari perkara yang kecil. Bagaimana saudara memperlakukan hal yang kecil, di situ dia melihat hati saudara dan menaruh percaya kepada saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, Lukas 16 ayatnya yang ke-11. Lukas 16 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi yang kedua yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita terhadap harta benda. Yang pertama Tuhan lihat sikap hati kita pada perkara yang kecil. Yang kedua yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita kepada harta benda. Kata mamon yang tidak jujur di sini punya pengertian tidak terpaku pada harta benda. Hati kita tidak melekat kepada harta benda. Itu yang Tuhan lihat. Hati saudara melekat nggak sama harta benda? Hidup saudara disetir oleh siapa nih? Yang mengarahkan hidup saudara siapa? Harta benda, uang, kekayaan, atau pribadi Tuhan? Tuhan lihat di situ saudara. Kenapa kita bicara tentang harta benda? Karena kitab Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13, jadi ayat yang di bawahnya, Lukas 16 ayat yang ke-13 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi saudara,
yang menjadi saingannya Tuhan di hati manusia itu bukan setan. Setan udah selesai, saudara. Ya, yang menjadi saingannya Tuhan di hati manusia bukan setan. Yang menjadi saingannya Tuhan di hati manusia adalah harta benda, adalah mamon, adalah uang. Itu yang menjadi saingannya Tuhan di hati manusia, bukan setan. Tapi masalahnya selama ini kita marah-marah terus sama setan. Padahal setan sudah dikalahkan. Yang mengerti katakan amin. Setan sudah dikalahkan. Urusan saudara sekarang adalah nih, urusan hati. Siapa yang memerintah di hati saudara? Siapa yang mengarahkan hidup saudara? Hatimu melekat di mana? Kenapa Tuhan berurusan dengan harta benda? Karena ketika manusia punya harta benda, manusia merasa punya kendali atas dirinya dan dia jadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Saya ulangi, kenapa Tuhan berurusan dengan harta benda? Karena ketika manusia punya harta benda, manusia punya kekayaan, manusia punya keuangan, manusia merasa punya kendali. Dan ketika dia merasa punya kendali, dialah yang mengendalikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Itu yang Tuhan tidak mau. Manusia ini kan dasarnya memang pengen punya kendali. Masalah, kita katakan masalah di hidup kita, percayalah, karena kita nggak punya kendali. Selama kita masih punya kendali, kita akan bilang itu nggak masalah. Oke, saya kasih contoh. Saudara punya tagihan 10 juta rupiah. Tagihan ya, 10 juta. Saldo di rekening saudara 150 juta, masalah nggak? Kenapa nggak masalah? Masih dalam kendali saudara, betul kan? Oh 10 juta gampang, saya masih punya uang 150, kalaupun dibayar saya masih punya uang 140. Masih dalam kendali kita, bukan masalah namanya. Sekarang saya balik, saudara punya tagihan 10 juta, saldo di rekening saudara 1 juta, masalah nggak? Masalah, kenapa masalah? Saudara nggak punya kendali yang 9 juta, betul nggak? Saudara nggak bisa kendalikan itu. Makanya disebut masalah. Jadi memang manusia dasarnya pengen punya kendali Bapak Ibu. Ini yang Tuhan berurusan dengan hati saudara. Karena ketika manusia punya harta benda, manusia punya kendali, dia akan jadi Tuhan buat dirinya sendiri. Makanya kita temukan banyak orang tidak lagi berdoa begitu kaya raya. Banyak orang tidak lagi berdoa begitu nggak ada pergumulan. Kenapa? Karena dia ngerasa semua sudah dalam kendalinya. Dan hebatnya manusia. Saya berdoa di ruangan ini nggak ada, yang sono-sono aja nggak apa-apa, yang sini jangan ya. Hebatnya manusia nih. Begitu dia nggak punya kendali, katakanlah tadi pergumulan yang 9 juta itu, dia berdoa. Tuhan tolong bantu saya, adakan kuasa dan mukjizat-Mu, kasih saya 9 juta. Begitu Tuhan kasih 9 juta, dia ngerasa kembali punya kendali. Lalu apa? Dia tinggalkan Tuhan. Karena buat dia sekarang masalah sudah selesai. Karena inti dari hidupnya adalah dia yang pegang kendali. Pernah lihat banyak orang yang datang ke gereja hanya lagi ada masalah? Pernah lihat? Pernah tahu ya? Bilang kiri kanannya, saya kenal tuh salah satunya siapa gitu ya. Orang datang ke gereja cuman lagi ada masalah, pernah tahu ya? Kenapa? Karena memang di hidupnya dia yang pegang kendali. Yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya adalah, kalau kita ikut Tuhan, bukan kita yang pegang kendali. Tapi kita serahkan kendali hidup kita hanya kepada Tuhan. Makanya doanya beda. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Bukan maunya kita. Tapi maunya Tuhan. Bagaimana sikap hatimu sama harta benda hari ini? Melekat? Sampai hidup kita disetir sama harta benda? Sampai sukacita kita tergantung pada harta benda? Atau sukacita kita bergantung kepada Tuhan? Tuhan lihat hati saudara. Karena itu yang akan terus mempengaruhi kita. Suatu hari ada orang kaya raya, anak muda, datang sama Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, jadi orang ini mau ikut Yesus. Dia bilang, saya sudah lakukan A, saya sudah lakukan B.
Apa yang harus saya kerjakan lagi supaya saya mengikuti Engkau Yesus? Garis bawahi, mengikut Yesus. Itu yang dia inginkan. Lalu Yesus berkata begini, jikalau engkau hendak sempurna. Ujiannya apa? Disuruh ngapain nih orang? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh apa? Harta di sorga. Kemudian apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang Tuhan lihat? Hati yang melekat kepada harta benda. Lalu ayat 22. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Apa yang dikatakan? Pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Tuhan berurusan dengan hati saudara terhadap harta benda. Dunia bilang begini sekarang. Financial freedom adalah saat saudara dan saya punya banyak harta. Hidup aman. Semua sudah terukur. Kalau saya pensiun, kalau saya punya uang sekian miliar, saya bisa pensiun. Saya nggak usah kerja. Saya bisa hidup dan menikmati hari tua. Itu konsep para motivator. Itu konsep yang dunia tawarkan. Saya mau beritahu, yang Alkitab tawarkan soal financial freedom adalah hati yang tidak melekat pada harta benda. Saudara boleh punya uang berapa aja. Saya mau kasih tahu, selama hatimu melekat pada harta benda, engkau tidak akan mengalami financial freedom. Kelihatan dari wajahnya tidak suka dengan saya. Haleluya. Iya. Selama hati saudara melekat sama harta benda, saudara nggak akan ngalamin financial freedom. Financial freedom hanya ketika saudara dan saya hatinya tidak melekat kepada harta benda. Ya ampun, kalau punya harta tertentu, seseorang dinyatakan financial freedom, kok korupsi orang nambah terus saudara. Dia punya target nih, sekarang korupsi 10 miliar. Supaya apa? Supaya nanti waktu saya punya 10 miliar, hidup saya di hari tua saya bebas. Dia udah punya 10 miliar, tetap enggak puas. Kenapa? Hatinya melekat sama harta benda. Dia korupsi lagi 100 miliar. Nah, kalau 100 miliar nih, bisa nih sampai cucu saya nih, nggak usah ngapa-ngapain. Sudah terjamin hidupnya. Tapi habis nggak lama kemudian, dia korupsi lagi 1 triliun. Nggak ada free-free-nya hidup ini. Selama hati saudara melekat kepada harta benda. Kalau memang jumlah nominal tertentu menjadi jaminan kita punya financial freedom, korupsi nggak makin naik. Kenapa orang sampai nggak punya kata cukup di hidupnya? Karena hatinya masih melekat kepada harta benda. 30 tahun, 20 tahun yang lalu saya ketemu orang. Dia bilang begini, nanti saya di usia 45, saya akan berhenti bekerja. Saya akan pensiun dini. Saya akan kumpulkan uang dari sekarang, mati-matian kerja. Mata kepala saya sendiri melihat orang ini mati-matian kerja, saudara. Ya, kaki di atas, kepala di bawah, jungkir balik, mati-matian kerja. Demi mendapat satu nominal tertentu. Di usia 45, dia mau berhenti bekerja. Dia berkata kalau saya dapat segitu, pasti saya bisa berhenti bekerja dan saya mau masuk di ladang pelayanan. Jadi saya mau melayani dengan financial freedom. Sampai hari ini usianya udah 50 masih kerja, saudara. Karena memang tidak pernah ada kata cukup selama hati kita masih melekat kepada harta benda. Tolong para pengurus pastikan saya pulang dengan aman dari ruangan ini. Iya. Kan dia udah kerja, tapi kok nggak dapat segitu Pak? Kadang dapat, kadang udah lebih. Karena pengennya dapat yang lebih. Dia tidak selektif. Akhirnya masuk investasi, bodong hilang duitnya. Betul nggak saudara? Iya, pengen segitu, pengen cepet-cepet berhenti.
Saya bilang bingung kok orang pengen banget berhenti bekerja. Orang Tuhan aja sampai hari ini masih bekerja, saudara. Nggak ada takaran nilai selama saudara tidak free hati saudara. Coba, saya heran lihat orang-orang zaman sekarang. Datang ke pendeta, nangis-nangis, Pak Pendeta, saya kehilangan 300 juta. Kemana 300 juta? Salah investasi Pak, ternyata bohongan. Pak Pendeta saya hilang 500. Pak Pendeta saya hilang 1 miliar. Loh, hilang tuh 300, 500, 1 miliar, hilang. Hilang. Bilang sama saya hilang. Hilang. Kalau hilang artinya nggak dipulihkan lagi, nggak bisa dinikmati, betul? Hilang. Dan kenapa itu bisa hilang? Orang ngejar target punya berapa, betul nggak saudara? Orang pengen hidupnya punya uang sekian. Salah investasi, hilang. Salah investasi, hilang. Salah investasi, hilang. Hilang, bener-bener hilang. Sama orang yang kayak gini saya jawab. Kalau ada saudara di sini yang begitu juga, saya jawab nih. Hilang semuanya kan? Hilang. Kalau saudara nabur untuk pelayanan 300 juta, hilang nggak? Hilang, saudara nggak bisa nikmati, betul kan? Saudara nabur 500 juta untuk pelayanan, hilang nggak? Hilang, saudara nggak bisa nikmati. Saudara nabur 1 miliar untuk pelayanan, hilang nggak? Hilang, saudara nggak bisa nikmati. Tapi Alkitab bilang, engkau memiliki harta di sorga. Entah kenapa orang rela hilang untuk yang benar-benar hilang dan hilangnya sia-sia. Sia-sia. Dibawa kabur bandar. Habis itu bandarnya poya-poya dan dia ketawa-ketawain kita. Sia-sia. Mulai hari ini jemaat ubah mindset kita. Jangan mau hilang sia-sia. Tapi sekalipun hilang kita gak bisa nikmati. Tapi harta benda kita ada dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, itu finansial freedom. Tuhan mau saudara dan saya tidak melekat kepada harta benda. Yang mau katakan amin. Iya. Iya. Seorang nenek, orang tua, janda tua yang kasih 2 peser. Kasih persembahan 2 peser uang. Dia cuma punya segitu-segitunya. Betul? Tapi karena dia financial freedom, dia kasih. Lalu Tuhan lihat dari sorga. Ini benar-benar freedom nih. Walaupun sedikit. Karena Tuhan gak pernah lihat jumlah nominal. Ini freedom ini. Yang sedikit aja dia berani kasih. Ini benar-benar free. Lalu Tuhan puji yang itu. Sementara ada orang kaya raya. Ngasihnya banyak. Banyak ngasihnya. Kenapa Tuhan gak puji? Bisa jadi dia punya 1 triliun. Tapi yang dia kasih 10 juta. Dan orang lihat gede ya ngasihnya 10 juta. Tapi dia punya 1 triliun. Dibandingkan dengan janda tadi. Yang cuma 2 peser. Dua-duanya dikasih. Tuhan gak lihat jumlahnya. Tuhan lihat hati saudara. Financial freedom gak? Hatinya melekat kepada harta benda gak? Saya ngajar ini bukan berarti saudara sembarangan mengelola uang. Tidak. Tidak. Saya ngajar ini supaya saudara mengerti. Tuhan melihat bagaimana sikap hati kita kepada harta benda. Kalau kita free, kita uangnya Tuhan. Miliknya kita miliknya Tuhan. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pakai untuk melayani Dia. Saya percaya Tuhan akan melihat dan mempercayakan sesuatu buat saudara. Kita menjadi kawan sekerja Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang Tuhan lihat? Bagaimana kita memperlakukan. Lukas 16 ayat 12. Firman Tuhan bilang begini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada? Jadi yang pertama itu bagaimana sikap kita kepada perkara kecil. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada harta benda. Terikat nggak kita sama harta benda? Yang ketiga, bagaimana sikap saudara memperlakukan harta orang lain.
Itu Tuhan lihat bagaimana kita memperlakukan harta orang lain. Dan saya mau beritahu sepanjang hidup kita, kita akan berurusan dengan harta orang lain. Nah Tuhan mau lihat gimana saudara memperlakukan harta orang lain itu. Nggak ada kita yang lahir ini nggak berurusan sama harta orang lain. Coba. Ada di sini yang lahir terus ngasih uang ke mamanya. Ma, tolong belikan saya popok. Ada nggak saudara? Nggak ada. Uang popok kita, bedak kita dari masih bayi semua itu berurusan dengan harta orang lain. Karena orang tua kita bukan harta kita, itu berurusan dengan harta orang lain. Nah, bagaimana sikap saudara kepada harta orang lain itu yang Tuhan lihat. Saya sama istri anugerah Tuhan sampai hari ini melayani orang-orang muda. Belakangan banyak melayani anak-anak dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Pulau Rote, saudara. Mereka dapat beasiswa di BSD, mereka dapat beasiswa di Karawaci. Saya tanya sama mereka, kamu dapat beasiswa di kampusmu? Iya, ada nilainya enggak? Kamu dapat berapa sampai kamu lulus? Kira-kira nilai studi kamu berapa? Mereka bilang 400 juta saya sampai lulus Pak. Berapa? Saya bilang 400 juta. 400 juta. Kamu bayar enggak? Enggak Pak, gratis. Gratis. Saya mau kasih tahu, hidup ini enggak ada yang gratis. Kalaupun ada yang gratis, berarti ada orang lain yang bayar. Betul? Kalaupun kita dapat gratis, berarti ada orang lain yang bayar. Berarti ada orang lain yang bayar, saya bilang. Kamu enggak bayar. Kamu punya 400 juta? Enggak punya. Bapakmu punya 400 juta? Enggak punya. Jadi kamu sekarang kuliah pakai harta orang lain. Tuhan melihat bagaimana kamu memperlakukan harta orang lain. Kalau kamu kuliahnya sembarangan, main game terus, pacaran terus, nggak pernah belajar, bolos kuliah dan lain sebagainya, kamu sesungguhnya tidak benar dalam menggunakan harta orang lain. Kalau kamu mau punya masa depan yang cerah, mulai dari sekarang saat kamu kuliah yang sungguh-sungguh, kuliah yang benar dengan segenap hati, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang bersikap saya sedang kuliah, saya sedang menggunakan harta orang lain, saya sedang bertanggung jawab kepada Tuhan melalui harta orang lain yang dipercayakan kepada saya. Kalau kamu kuliah modelnya seperti itu, saya bilang masa depan kamu penuh dengan pengharapan. Sampai saya bilang, coba kamu bangun pagi, kamu ngaca. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Kalau kamu senang main game terus, sampai bangun pagi, bolos kuliah dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kamu biayai orang 400 juta, gaya hidupnya seperti kamu sekarang, kamu marah enggak? Kalau kamu marah, berarti orang lain yang mensupport kamu juga enggak pengen hidup kamu kayak gitu. Tuhan lihat loh. Mungkin saudara sekarang bilang, saya sekarang udah kerja Pak. Kamu kerja di mana? Kita kerja. Harta orang lain yang kita kelola. Betul kan? Iya. Jadi sekretaris, jadi karyawan, jadi apapun. Tuhan lihat. Gimana saudara memperlakukan harta orang lain. Wah sekarang mungkin katakan di antara saudara, di antara kita mungkin katakanlah kita seringkali berdoa kita minta punya rumah. Sekarang kita belum punya rumah karena kita ngontrak, kita ngekos. Tuhan lihat gimana saudara memperlakukan rumah kontrakan. Karena rumah kontrakan itu bukan milikmu. Itu harta orang lain yang dipercayakan yang kita sewa. Tuhan lihat bagaimana kita memperlakukan rumah kontrakan. Awas ya, jangan sampai ada jemaat di sini yang wajahnya dikenali lalu di blacklist oleh kontrakan sebandung saudara. Karena kalau saudara ngontrak seringkali hancur. Wah jangan orang ini kalau ngontrak. Wah kontrakan sebandung sudah memblacklist muka saudara. Begitu dicek, waduh jemaat GBI pastor lagi. Jangan. Jangan sampai itu terjadi. Rumah kontrakan. Itu harta yang dipercayakan kepada kita. Tuhan lihat bagaimana sikap kita. Banyak hal yang dipercayakan kepada kita. Saya dulu waktu jadi full time di sebuah gereja, kadang kalau mau pelayanan izin sama gembala mau pinjam mobil. Karena daerahnya sulit kalau dijangkau dengan naik bus, naik angkot. Saya pakai mobil. Saya lihat yang pertama adalah tangki bensin, saudara. Kalau tangki bensinnya penuh, saya pastikan pulang penuh. Kalau tangki bensinnya kosong, saya pastikan pulang. Saya pastikan pulang penuh, masa pulang kosong? Harus penuh. Nah Tuhan lihat hal-hal kecil itu bagaimana kita memperlakukan harta orang lain.
Tuhan lihat yang begitu-begitu. Jangan saudara pikir Tuhan gak lihat. Toilet di gereja ini bagus. Waktu saudara gunakan, itu bukan milik saudara. Ayo kalau udah kencing disiram yang benar, dirapiin yang benar. Itu bagaimana kita memperlakukan harta orang lain. Alat musik yang ada di sini. Ini kan semua punya dari jemaat, budaya jemaat. Saudara memberi, saudara menabur. Bukan milikmu sendiri. Ayo perlakukan dengan baik, semua dirawat yang benar. Tuhan lihat bagaimana saudara merawat itu. Hal-hal yang kecil, hal yang sederhana. Tuhan lihat. Bagaimana saudara dan saya memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepada kita. Ayat yang terakhir, Matius 25. Saya minta tolong para teman-teman pemain musik bisa maju ke depan. Matius 25. Ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan bilang begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, garis bawahi kata mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Saudara, mereka masing-masing dipercayakan harta oleh tuannya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Pilih kasih? Enggak. Karena dikasih sesuai dengan kesanggupannya. Jadi enggak pilih kasih. Apa sih intinya dari poin ini? Dari cerita ini sederhana. Bagaimana orang yang dipercaya memperlakukan harta yang dipercaya itu. Betul enggak? Yang 1, dia sembunyi. Udah disembunyiin, ngomel lagi saudara. Tuh bayangin. Ngomel. Udah tahu, udah bersyukur kamu dikasih, dipercaya. Kalau mungkin ada di antara saudara yang sempat pinjam uang, udah bersyukur dipinjemin. Begitu ditagih, ngomel saudara. Aduh, sampai ada pepatah di luar sana, udahlah. Galakan yang ditagih kadang-kadang saudara. Ngomel, ngoceh. Bersyukur kita diterima bisa ngontrak di rumah itu. Tapi ada aja yang kita ngomel kita dan lain sebagainya. Bersyukur kita bisa punya toilet yang bagus, ruangan yang bagus di gereja ini. Tapi ada aja kita komplain, kita marah, kita ngomel. Bersyukur Tuhan percayakan kita kendaraan, baik itu mobil, baik itu motor, baik itu sepeda. Tapi ada aja kita ngomel, kita ngoceh dan lain sebagainya. Kita gak mengucap syukur sama semua yang Tuhan percayakan. Yang harta orang lain dipercayakan kepada kita. Tapi ada yang punya 2. Dia perlakukan dengan baik, betul? Ada yang dapat 5. Diperlakukan dengan baik. Saudara kalau tadi baca kisah Daud. Alkitab tulis gini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Siapa? Ayahnya. Jadi Daud 2-3 ekor itu bukan miliknya. Itu harta orang lain, harta papahnya yang dipercaya sama dia. Jadi Daud menang 2 poin di sini. Dia menang setiap perkara kecil. Dan dia menang bagaimana dia memperlakukan harta orang lain. Jadi tidak heran kalau Daud dilantik dan diangkat jadi raja. Bahkan sampai hari ini namanya tetap harum. Karena Daud setia pada perkara kecil. Daud bisa bijak mengelola harta orang lain yang dipercayakan. Dan satu lagi yang kita diingatkan. Jangan sampai hati kita melekat kepada harta benda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Amin. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja.
berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kaulah Tuhan, Engkaulah. Jadikan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat tangan kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami buat bangsa ini, buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mendapati setiap kami menjadi imam-imam kepercayaan, menjadi kawan sekerja Allah yang berguna, yang bermanfaat, yang menjadi terang, bahkan menjadi garam bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Kami hari ini Tuhan bawa kami untuk kami setia pada perkara-perkara kecil. Mungkin selama ini kami mengabaikan hal-hal yang kecil, mengabaikan hal-hal yang tidak dipandang oleh manusia, mengabaikan hal-hal yang dipandang remeh oleh manusia. Tetapi hari ini kami mengerti, mata Tuhan melihat hati kami saat kami berhadapan dengan hal-hal yang kecil, saat kami berhadapan dengan hal-hal yang sedikit. Bagaimana kami memperlakukan hal yang kecil, mata Tuhan melihat kepada hati kami. Tuhan, hari ini kami juga boleh sama-sama belajar untuk hati kami tidak melekat kepada harta benda. Tuhanlah yang mengarahkan hidup kami, Tuhanlah yang menuntun langkah kaki kami. Kami menyerahkan seluruh kendali hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami juga kalau selama ini kami menganggap rendah, kami menganggap remeh, kami acuh tak acuh dengan tidak bertanggung jawab kepada harta orang lain. Tapi biar hari ini Tuhan, kami berlaku sungguh-sungguh, kami mengerjakan dengan segenap hati apapun yang dipercayakan harta orang lain kepada kami. Kami mau rawat, kami mau jaga seperti milik kami sendiri, biar lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur biar firman Tuhan ini boleh menerangi hati dan pikiran kami. Kami bawa pulang firman Tuhan, bawa hidup kami untuk kami dapat dipercaya menjadi kawan sekerja Allah atas kota Bandung dan atas Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau dapat dipercaya oleh Tuhan, mari sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.